Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman SD 2 Triarga? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang pastinya semoga semuanya masih selalu bahagia dan semangat. Ya, bertemu lagi dengan Bu Fani pastinya. Dalam pelajaran apa ya kalau ketemu Bu Fani? Ya, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai manusia dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, jika pekan lalu kita sudah belajar bagaimana manusia memanfaatkan hewan sebagai sumber makanannya manusia, sebagai kemudian juga bisa dimanfaatkan tenaga hewan tersebut untuk membantu manusia bekerja gitu ya, seperti menarik delman, kemudian membajak sawah. Nah, ternyata teman-teman, manusia bukan hanya membutuhkan hewan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga tumbuhan. Ya, apapun yang berwarna hijau-hijau itu tumbuhan. Ya. Nah, kenapa sih manusia membutuhkan tumbuhan juga? Disimak baik-baik ya video ini. Dan jangan lupa dicatat, siapkan alat tulisnya dan buku catatannya. Manusia itu adalah termasuk makhluk sosial. Ya, karena kenapa? Karena dia masih membutuhkan makhluk lain, entah itu manusia lain, kemudian juga hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu ya, dia tidak bisa hidup sendirian. Ya. Meskipun manusia tersebut hidup di hutan, tapi dia juga masih membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berikut beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan minumannya. Teman-teman pasti di sini ada yang pernah makan sayur-sayuran kan? Kemudian ada yang mau minum jus buah, jus sayur. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana manusia sangat membutuhkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu untuk sebagai sumber makanan dan minumannya, sehingga dari tumbuhan tersebut kita menjadi lebih bertenaga, sehingga kita bisa beraktivitas setiap harinya. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan menjaga kualitas udara. Nah, teman-teman, jika teman-teman bernafas, ya menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Nah, menarik nafas itu teman-teman itu sedang menghirup oksigen namanya. Ya, jadi bernafas itu sama aja kita sedang menghirup oksigen. Nah, oksigen itu didapat dari tumbuhan. Jadi semakin banyak tumbuhan, semakin banyak pohon, kemudian pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang berwarna hijau gitu ya teman-teman, itu berarti semakin banyak juga oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Jadi kita semakin enak juga menghirup oksigen, semakin mudah dan menjaga kualitas udara. Jadi nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber obat-obatan. Nah, contohnya saja yang saat ini teman-teman sedang tanam, yaitu ada jahe, ya, kemudian ada serai, terus ada apa lagi? Ada kunyit ya. Itu semua bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan loh teman-teman. Kemudian juga manusia membutuhkan tumbuhan sebagai bahan baku pembuatan bangunan. Seperti contohnya manusia menebang pohon, kemudian pohon tersebut kayunya digunakan untuk membangun rumah atau sekolah, seperti sekolah kita saat ini ya. Bangunan sekolah kita itu terbuat dari kayu. Nah, itu adalah salah satu bagaimana manusia memanfaatkan tumbuhan, di sini adalah pohon, sebagai bahan baku pembuatan bangunan. Dan juga kertas teman-teman. Nah, jadi buku teman-teman semua itu kertasnya itu terbuat dari pohon loh. Jadi dari pohon ditebang, kemudian dihancurkan menjadi kecil-kecil, kemudian diolah menjadi namanya bubur kayu, kemudian diolah lagi, dicetak, kemudian sampai akhirnya menjadi kertas berwarna putih, ada yang berwarna kuning kecoklatan gitu ya. Nah, itu bagaimana
aktivitas manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan minumannya. Pada foto pojok kiri atas itu ada bagaimana manusia sedang menabang pohon sagu namanya teman-teman. Pohon sagu, kemudian batang sagunya dihancurkan, kemudian selanjutnya diolah untuk menjadi namanya tepung sagu atau tepung tapioka. Seperti itu. Kemudian juga ada di pojok kanan atas itu ada manusia sedang memetik memetik pucuk teh gitu ya, pohon teh. Nah, bagaimana teman-teman sudah ketahui bahwa daun teh itu bisa dijadikan minuman. Dan kemudian foto di bawah tersebut ada contohnya itu pohon nangka, di mana dari pohon nangka tersebut bisa diambil loh buahnya. Yang pastinya buahnya bisa dimakan, bisa dijus, dan bisa lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian juga selanjutnya ada beberapa foto kegiatan manusia di mana manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Seperti gambar di pojok kanan atas, yaitu adalah suatu gambaran bagaimana tumbuhan itu bisa menyimpan air tanah gitu ya. Jadi dari akar tumbuhan itu, akar pohon itu menyimpan cadangan air. Seperti itu teman-teman. Jadi semakin sedikit pohonnya, maka cadangan air di bawah tanah itu semakin sedikit yang diikat oleh akar tumbuhan. Sehingga semakin sedikit juga, semakin susah juga kita akan mendapatkan air bersih. Gitu ya. Nah, kemudian contohnya juga di bawah ada terlihat ya teman-teman, ini ada aktivitas manusia. Di situ sekelilingnya itu tidak ada tanaman, tidak ada pohon-pohon. Ya, gersang sekali. Itu adalah penampakan manusia sedang mencari air bersih. Karena di sekelilingnya itu sudah sangat sedikit pohon-pohon, hanya rumput-rumput saja. Sehingga akar-akar rumput itu kan kecil-kecil ya teman-teman. Tidak sampai ke bawah tanah, tidak sampai ke dalam tanah akarnya. Nah, sehingga air yang diikat oleh akar pohon itu semakin sedikit, sehingga mereka ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ya, alhamdulillah di sekeliling kita masih bisa memanfaatkan air yang melimpah, air bersih. Nah, teman-teman jangan sampai memboroskan air ya. Jangan sampai boros terhadap air, mubazir. Ya gitu ya. Kita harus memanfaatkan air karena di luar sana masih banyak sekali orang-orang yang susah untuk mendapatkan air bersih untuk minumnya, untuk kebutuhan mandinya. Kita masih sangat beruntung dibandingkan orang-orang di daerah lain. Nah, kemudian teman-teman di sini bisa melihat teman-teman juga bisa melihat di pojok kanan bawah. Teman-teman ya bisa melihat bagaimana di situ ada rumah, sekelilingnya itu ada banyak sekali pohon, kemudian tanaman hias. Teman-teman bisa melihat di sini sangat adem ya, adem, sejuk. Nah, itu adalah penampakan bagaimana dengan banyaknya pohon, kemudian tumbuhan, sehingga rumah tersebut semakin sejuk karena oksigen yang dihasilkan itu semakin banyak. Ya, teman-teman. Berbeda dengan gambar di pojok kiri atas. Ya, kita bisa lihat banyaknya sekali kendaraan bermotor, sehingga kita bisa lihat jalanan itu tertutup oleh asap kendaraan ya teman-teman. Bisa melihat ya warnanya tuh keabu-abuan seperti itu ya. Jalannya ya beda sekali dengan warna, beda sekali dengan yang ada di rumah tersebut gitu ya. Karena bahkan tumbuhan sebagai sumber obat-obatan. Jahe, kunyit, kemudian ada lemon. Ya, mana kunyit? Biasanya teman-teman di sini siapa yang suka minum jamu? Nah, jamu itu adalah salah satu olahan gitu ya dari beberapa tumbuhan-tumbuhan. Ada jamu kunyit. Kunyit itu bisa mengobati asam lambung, teman-teman ya.
Jadi kita menjadi jadi tubuh kita semakin sehat. Kemudian juga jahe itu adalah untuk menjaga imunitas diri kita untuk terhindar dari berbagai virus dan bakteri. Jadi teman-teman kalau dikasih minuman jahe kunyit, meskipun rasanya itu mungkin di lidah teman-teman itu tidak nyaman, tidak enak, tetap diminum saja ya, karena itu sehat untuk badan teman-teman. Nah, kemudian juga ada lemon. Nah, lemon ini biasanya manusia manfaatkannya itu bisa dicampur dengan teh atau perasan air lemon. Itu juga mengandung banyak sekali vitamin C yang berfungsi untuk menjaga imunitas diri kita. Apalagi di masa pandemi saat ini ya. Nah, rimpang-rimpangan, kemudian tumbuhan-tumbuhan sebagai obat-obatan ini semakin banyak dicari oleh manusia untuk menjaga kesehatan diri mereka. Kemudian selanjutnya, ini adalah beberapa gambaran bagaimana manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan baku pembuatan bangunan, kertas. Di sini ya, coba lihat ya. Ada rumah yang berbentuk yang tersusun dari kayu-kayu dan kemudian kertas. Nah, teman-teman, karena kertas yang kita hasilkan itu adalah terbuat dari pohon, maka teman-teman juga jangan mubazir dengan buku tulisnya ya. Jika masih ada lembar yang kosong dan masih bisa dimanfaatkan buku teman-teman, harus digunakan. Jangan sampai mubazir masih kosong terus tidak kita tulis atau misalkan kita buang atau langsung berganti dengan buku baru karena bukunya sudah jelek, sudah kusam. Karena sudah kusam terus kita maunya ganti buku baru. Jangan sampai seperti itu ya. Itu perbuatan mubazir, pemborosan, dan itu tidak disukai oleh Allah. Dan juga itu sama saja kita tidak sayang terhadap tumbuhan, terhadap pohon-pohon, karena buku yang kita gunakan itu terbuat dari batang pohon kayu. Nah, selanjutnya ada challenge nih buat teman-teman. Di sini teman-teman bisa baca apa pendapat teman-teman. Bagaimana nih menurut teman-teman melihat dari gambar foto di sini? Ada manusia sedang menyirami tumbuhan ya, anakan pohon di sini. Menyirami anak pohon. Manusia sedang merawat anak pohon ini nih untuk agar bisa tumbuh besar. Nah, menurut teman-teman, memang kenapa sih kita harus merawat pohon, teman-teman? Bisa dijawab melalui voice note dan dikirimkan ke Google Classroom ya, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman SD 2 Triarga yang telah seksama yang telah mendengarkan dan mencatat pembelajaran IPS pada hari ini. Terima kasih semuanya.